Banyak orang di Lumajang masih mengira bahwa semua notaris bisa langsung mengurus semua urusan tanah. Padahal, untuk beberapa dokumen penting seperti AJB, balik nama sertifikat, hibah tanah, waris, atau hak tanggungan, ada kewenangan khusus yang perlu diperhatikan. Di video ini kita akan bahas dengan sederhana kenapa tidak semua notaris di Lumajang adalah PPAT dan bagaimana cara memilih jalur yang tepat sebelum mengurus akta tanah. Dalam percakapan sehari-hari, orang sering bilang, urus tanah ya ke notaris. Istilah ini memang sudah umum digunakan, tapi secara hukum dan praktek, tidak semua urusan tanah bisa ditangani oleh notaris biasa. Untuk urusan pertanahan tertentu, Anda perlu memastikan apakah kantor tersebut juga berwenang sebagai PPAT. Kalau salah sejak awal, proses bisa lebih lama, dokumen perlu diulang, dan biaya bisa bertambah. Notaris dan PPAT sama-sama berhubungan dengan akta, tetapi kewenangannya berbeda. Notaris biasanya menangani akta umum seperti perjanjian, surat kuasa, pendirian PT atau CV, legalisasi dokumen, dan kebutuhan hukum perdata lainnya. Sedangkan PPAT memiliki kewenangan khusus untuk akta pertanahan tertentu. Misalnya akta jual beli tanah, hibah tanah, hak tanggungan, pembagian hak bersama, dan proses pertanahan tertentu. Jadi, keduanya penting tetapi tidak bisa disamakan. Alasan utamanya adalah karena status PPAT tidak otomatis melekat pada semua notaris. Untuk menjadi PPAT ada jalur, syarat, pengangkatan, dan wilayah kerja tersendiri. Artinya, seorang notaris bisa saja sangat berpengalaman dalam urusan perjanjian atau badan usaha, tetapi belum tentu memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah tertentu. Selain itu, urusan tanah juga harus sesuai dengan wilayah kerja. Karena itu, lokasi tanah menjadi informasi penting saat Anda berkonsultasi. Lalu kapan Anda perlu menghubungi PPAT? Biasanya, PPAT dibutuhkan saat ada peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Contohnya jual beli tanah atau AJB, hibah tanah, balik nama sertifikat, waris dan pembagian hak, serta hak tanggungan atau jaminan tanah. Kalau urusan Anda menyangkut perubahan kepemilikan, pengalihan hak, atau jaminan atas tanah, sebaiknya tanyakan status PPAT sejak awal. Salah memilih jalur pengurusan bisa menimbulkan beberapa risiko. Pertama, proses bisa molor karena dokumen harus dicek ulang. Kedua, biaya dapat bertambah karena ada proses tambahan yang tidak diperkirakan sejak awal. Ketiga, berkas bisa perlu diulang jika tidak sesuai syarat. Dan keempat, untuk tanah keluarga atau tanah waris, potensi sengketa bisa meningkat jika dokumen tidak jelas. Itulah mengapa urusan tanah sebaiknya rapi sejak langkah pertama. Sebelum menghubungi kantor notaris atau PPAT, siapkan informasi dasar terlebih dahulu, mulai dari lokasi tanah, jenis urusan, nama yang tercantum di sertifikat, KTP dan KK, SPPT PBB, status waris atau jual beli, serta apakah semua pihak sudah setuju. Informasi ini akan sangat membantu. Semakin jelas data awal yang Anda sampaikan, semakin mudah kantor memberikan arahan yang tepat. Ada satu pertanyaan sederhana yang sebaiknya Anda ajukan sebelum mengurus akta tanah. Tanyakan, apakah Bapak atau Ibu juga PPAT aktif untuk wilayah tanah saya? Selain itu, tanyakan juga alur proses, dokumen yang dibutuhkan, estimasi waktu, dan biaya yang perlu disiapkan. Pertanyaan yang tepat bisa membuat proses lebih lancar, aman, dan tidak membingungkan. Kalau Anda masih bingung harus ke notaris, PPAT, atau keduanya, tidak perlu langsung mengambil keputusan terburu-buru. Anda bisa mulai dari bertanya singkat, jelaskan lokasi tanah, jenis urusan, status sertifikat, dan dokumen yang sudah ada. Untuk konsultasi awal, Anda bisa menghubungi WhatsApp di 0817286283. Tanya dulu supaya tidak salah langkah. Simpan video ini sebelum Anda mengurus tanah
ACP, balik nama, hibah, atau waris di Lumajang. Bagikan juga ke keluarga yang sedang berencana menjual, membeli, atau mengurus tanah warisan. Ingat, dalam urusan tanah, yang penting bukan hanya cepat, tetapi juga jelas, rapi, dan aman sejak awal.